warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini tanggal 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia, ya, peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya juga 5 Oktober adalah Hari Guru Internasional, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti menjadi guru profesional, bukan hanya di lingkungan daerah nasional, tetapi juga bisa jadi guru di tingkat internasional. Nah, untuk hari ini kita kembali sesuai dengan agenda bahwa pertemuan kajian kita, yaitu kita akan menyegarkan terlebih dahulu tentang apa isu dan kewarganegaraan, gitu ya. Konsep dan isu kewarganegaraan ini akan kita bahas apa itu isu, ya. Ini sedikit saja. Kemudian tentang kewarganegaraan, ya, yang kemudian nanti membedakan dengan warga negara. Baik, ini bahan kajian kita tentang isu, tentang kewarganegaraan, kemudian tentang warga negara, dan keempat hubungan warga negara dengan pemerintah, dan terakhir peranan warga negara. Untuk yang pertama ini tentang isu, teman-teman. Ini saya ambilkan dari KBBI, ya. Jadi kalau ada istilah-istilah yang kita belum tahu pengertiannya dengan jelas, coba buka saja Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia adalah, isu itu adalah kata nomina, ya, kata benda, dalam arti masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, isu itu adalah sama nomina, kata benda, tetapi dia ragam cakap, ya, disingkat cak, gitu ya. Dia istilah atau jenis ragam cakap tentang kabar yang tidak jelas asal usulnya, ya, dan tidak terjamin kebenarannya. Atau bahasa lain adalah kabar angin atau desas-desus. Nah, desas-desus ini banyak sekarang, ya. Kabar angin dalam bahasa yang lain kita sebut sebagai hoax, gitu ya. Berita-berita yang tidak jelas asal usulnya, berita-berita yang tidak terjamin kebenarannya, tetapi masyarakat kita, ya, bangsa kita itu ternyata banyak juga yang termakan oleh isu-isu yang tidak jelas ini, ya, tidak terjamin kebenarannya. Nah, isu-isu kewarganegaraan berarti kan isu-isu masalah-masalah yang dikedepankan, yang perlu untuk segera ditanggapi dalam konteks kewarganegaraan. Kita lebih memilih untuk mata kuliah ini pengertian yang pertama. Jadi isu di sini bukan sekedar kabar angin, desas-desus, tetapi masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, ya, dan sebagainya. Tentu isu kewarganegaraan adalah masalah-masalah kewarganegaraan yang perlu kita tanggapi dari perspektif kita sebagai orang PPKN. Itu yang pertama tentang isu, ya. Ada yang menulisnya ISYU, ya, isu, gitu ya. Tetapi yang benar ISU, gitu ya. Isu. Sering juga diulang isu-isu, ya, seperti mata kuliah kita, isu-isu kewarganegaraan mutakhir. Konsep kedua adalah tentang kewarganegaraan, ya. Konsep kewarganegaraan atau dalam bahasa lainnya adalah citizenship, ya, yang membedakan dengan citizen, ya. Citizen itu warga negara, ya. Bukti kewarganegaraan kita itu bisa dilihat bukan sekedar di KTP, tetapi juga di paspor, gitu ya. Sebagai bukti kewarganegaraan. Dosen saya dulu biasa menyebut salah satu ciri warga negara yang bonafid, katanya, adalah warga negara itu memiliki paspor, gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi pemantik agar nanti teman-teman menjadi guru profesional, guru internasional, gitu ya, mengajar di luar negeri. Tentu harus punya modal awal, yaitu punya paspor sebagai status kewarganegaraan kita.
kewarganegaraan adalah status pribadi ya, status yang melekat ya, yang dimiliki secara tetap, kemudian dengan hak, perlakuan khusus, dan tugas-tugas sebagai warga negara. Jadi konsep yang pertama, kewarganegaraan itu adalah status ya, status pribadi kita. Ya. Dan dengan status kewarganegaraan itulah kita memiliki hak, kita diperlakukan khusus, juga kita punya tugas-tugas, atau bahasa lain adalah kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita buka di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ini orang PPKN harus akrab sekali dengan undang-undang ini, ya, Undang-Undang 12 Tahun 2006, bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi apapun yang berkaitan dengan warga negara, maka itulah disebut sebagai kewarganegaraan. Tentang asas kewarganegaraan ya. Asas kewarganegaraan bisa jus soli, bisa jus sanguinis, bisa campuran. Biasanya memudahkan ya, soli itu artinya tanah. Ya. Jadi kalau dia tanah berarti dia asas kedaerahan. Kalau sanguin itu artinya darah. Jadi daerah dan darah. Ya. Jus sanguinis artinya berdasarkan darah, artinya berdasarkan keturunan. Dan campuran di antara keduanya, kedaerahan dan keturunan. Nah, bagaimana dengan kewarganegaraan Indonesia? Ya, di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu kita menganut kedua-duanya, ya, jus sanguinis iya, keturunan, kemudian jus soli juga iya, siapa saja yang lahir di wilayah Indonesia, kemudian kewarganegaraan ganda terbatas, ya, boleh ganda, tetapi terbatas pada usia-usia tertentu, sampai usia tertentu, dan setelah itu harus tetap memiliki kewarganegaraan tunggal, gitu ya. Dua orang ini sekarang dua-duanya sudah menjadi warga negara Indonesia, betul ya. Bagaimana cara perolehan kewarganegaraan? Ini secara teori, selain tadi jus sanguinis, jus soli, ganda terbatas, kewarganegaraan tunggal, sebenarnya menurut Profesor Jimli Asidiki ada cara-cara memperoleh kewarganegaraan. Tadi jus soli ya, karena kelahiran, tempat lahir, kemudian by design karena keturunan ya, atau jus sanguinis, by naturalization, ini pewarganegaraan ya. Mereka yang awalnya warga negara asing kemudian mengikuti proses naturalisasi, kemudian menjadi warga negara Indonesia. Seperti beberapa orang ini, gitu ya, pemain sepak bola yang kemudian menjadi warga negara Indonesia. Kemudian by registration, ya, registrasi atau administrasi yang sederhana. Ini oleh Pak Jimli dicontohkan begini. Kalau ada orang asing, kemudian menikah, laki-laki asing menikah dengan orang Indonesia, perempuan Indonesia, sekarang kan memungkinkan tuh orang asing laki-laki, kemudian orang Indonesia menikah, kemudian masing-masing tetap pada pendirian kewarganegaraannya masing-masing. Itu dibolehkan. Beda kalau dulu ya, sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu tahun berapa tadi? Tahun 2006, betul, Nomor 12 tahun 2006 itu. Dulu ketika ada perempuan Indonesia yang menikah dengan orang laki-laki asing, maka kewarganegaraannya harus ikut kewarganegaraan laki-laki ya, suaminya. Nah, kalau sekarang masing-masing boleh bertahan dengan status kewarganegaraannya. Nah, ketika itu bertahan, kemudian sudah lama, misalkan suaminya misalkan memutuskan saya ingin jadi warga negara Indonesia. Maka proses itu menurut Pak Jimli, ya, menurut teori, sebenarnya tidak perlu melalui pewarganegaraan yang syaratnya cukup kompleks. Cukup dengan administrasi yang sederhana. Ya. Karena
sudah lama tinggal di Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, anak-anaknya juga berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaannya pun misalkan di Indonesia, maka dia bisa melalui proses yang sederhana. Nah, kemudian yang terakhir adalah pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah. Ya. Dulu Timur Timur berkewarganegaraan Timur Timur, gitu ya. Kemudian gabung dengan Indonesia, maka warga Timur Timur berubah status kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Itu kan tidak melalui naturalisasi, tetapi semua mereka yang penduduk Timur Timur beralih status kewarganegaraannya menjadi Indonesia. Demikian juga ketika Timur Timur menyatakan lepas dari pemerintahan Indonesia, berdiri menjadi sebuah negara sendiri, maka mereka yang mendukung pemisahan dan bertahan di Dili dan sekitarnya, ya, di Timur Timur, mereka menjadi warga negara baru Timur Timur dan tidak perlu ada proses pewarganegaraan. Kebayang kalau perlu proses pewarganegaraan, berapa ribu gitu ya, harus ada pengambilan sumpah seperti ini, gitu ya. Oke. Itu cara memperoleh kewarganegaraan. Kemudian ini persoalan kewarganegaraan. Ini yang perlu menjadi perhatian teman-teman di PPKN, gitu ya. Persoalan-persoalan ini ternyata cukup banyak, gitu ya. Bukan ini salah satu kasus saja. Archandra Tahar, ya, yang dulu dilantik menjadi menteri, kemudian setelah ditelusur ternyata memiliki 2 paspor kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika, gitu ya. Akhirnya diberhentikan dari jabatan menteri, diproses kewarganegaraannya, kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia, dan setelah itu diangkat kembali menjadi wakil menteri, gitu ya. Demikian juga dengan Gloria Hamel ini, yang beberapa tahun lalu kasusnya menjadi menarik karena dia menjadi anggota Paskibraka, tetapi pada saat pengibaran bendera, ya, pagi-pagi ya, pengibaran penaikan bendera tidak diizinkan karena setelah ditelusur status kewarganegaraannya ganda, gitu ya, karena orang tuanya berbeda kewarganegaraan. Nah, sekalipun akhirnya kemudian diizinkan dengan pernyataan bahwa dia lebih memilih Indonesia, akhirnya pada saat penurunan bendera dia diberikan kesempatan untuk mengikuti bergabung sebagai pasukan pengibar dan penurun bendera, gitu ya. Nanti teman-teman bisa menelusuri ini cerita 2 ini, ya, Pak Archandra dan Gloria ini di YouTube, link YouTube sudah saya sediakan. Persoalan-persoalan kewarganegaraan, ya, di Patrida 2 kewarganegaraan seperti yang dialami oleh Archandra dan Gloria ini. Kemudian apatrid yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan, bisa karena sistem, bisa karena dia sendiri memilih untuk tidak memiliki kewarganegaraan, atau bahkan yang multipatrid, ya, berkewarganegaraan banyak. Pada negara-negara di Eropa itu memungkinkan karena mereka tidak menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Memungkinkan seorang warga negara itu memiliki status kewarganegaraan ganda bahkan multi, gitu ya. Misalkan orang Inggris, di satu sisi dia pegang paspor Inggris, tapi di sisi lain dia juga pegang paspor Jerman, misalnya gitu ya, di Eropa. Sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangannya membolehkan, kan tidak jadi masalah, dan sepanjang warga negara itu sanggup menjalankan tugas-tugasnya sebagai warga dari 2 atau lebih negara yang dia memiliki status kewarganegaraan itu, ya. Tetapi untuk Indonesia kita menganut sistem ganda tetapi terbatas sampai usia 18 tahun. Setelah itu harus memilih, ya, diberi waktu 3 tahun memilih
menolak kewarganegaraan Indonesia atau menolak kewarganegaraan asing, begitu ya. Nah, ini infografis dari beritagar.id ya. Ini Republik Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal, gitu ya. Tidak mengakui kewarganegaraan ganda, bipatrid, tidak mengenal status tanpa kewarganegaraan apatrid. Seseorang WNI bisa kehilangan kewarganegaraan jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, seperti tadi Archandra Tahar. Kemudian tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain padahal ada kesempatan. Ya, dia tetap mengakui kewarganegaraan lain, berarti dia bisa kehilangan kewarganegaraannya. Ini hadiah status WNI. Presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPR dapat memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada warga negara asing yang berjasa. Makanya ada kewarganegaraan istimewa, ya. Artinya orang asing yang punya jasa kepada bangsa dan negara bisa diberikan status kewarganegaraan Indonesia, ya, kewarganegaraan istimewa. Negara-negara lain juga demikian. Misalkan almarhum B.J. Habibie itu menjadi warga istimewa, warga kehormatan di Jerman, gitu ya, selain menjadi warga negara Indonesia. Pengecualian berlaku jika pemberian status WNI itu mengakibatkan si penerima berkewarganegaraan ganda, ya. Di pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan. Kemudian yang kehilangan pun dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Misalnya karena ikut dinas tentara asing tanpa izin presiden, dia bisa kehilangan kewarganegaraan. Kecuali ya dengan izin, gitu ya. Kemudian memiliki paspor negara lain seperti Pak Archandra tadi. Tinggal di luar negeri 5 tahun terus-menerus, bukan untuk dinas negara tanpa memperpanjang status diri sebagai WNI. Dia bisa kehilangan status kewarganegaraan kita. Kemudian jika ingin memperoleh kembali status WNI-nya, maka mendaftar ke perwakilan RI terdekat, mengajukan permohonan dikirim kepada Menkumham maksimum dalam 3 bulan. Jika syarat terpenuhi, Menkumham meluluskan permohonan, gitu ya. Ini peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007, ya, pasal 43. Nah, tentang anak ini, seorang anak berkewarganegaraan Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan sah ayah WNI dan ibu WNA. Jadi WNI WNA anaknya bisa berkewarganegaraan Indonesia. Ayahnya WNI, ibunya WNA. Kemudian ayahnya WNA, ibunya WNI, juga anaknya berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan sah ibu WNI, ini gambarnya, dan ayah tanpa kewarganegaraan, ini nggak jelas ya kewarganegaraannya, maka anaknya bisa diakui sebagai warga negara Indonesia. Ya. Kewarganegaraan anak yang salah satu orang tuanya bukan seorang WNI, ini ya kasusnya. Di luar topik utama, seorang anak juga menjadi WNI bila lahir di wilayah Republik Indonesia dan tidak jelas status kewarganegaraan ayah maupun ibunya. Ya, pengungsi-pengungsi Rohingya, mereka yang mencari suaka ke negara Indonesia, kan dari negara awalnya sudah tidak diakui misalkan kewarganegaraannya, tapi sekarang tinggal di Indonesia. Maka begitu anaknya lahir di wilayah Indonesia, dia bisa diakui sebagai warga negara Indonesia karena ayah dan ibunya tidak jelas status kewarganegaraannya. Lahir di wilayah Republik Indonesia, namun ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan. Dua-duanya begini, ya, tidak jelas kewarganegaraannya atau tidak diketahui keberadaannya. Ya, satu waktu, misalkan keluar dari kosan, tiba-tiba buka pintu ada bayi, misalkan di depan kosan. Tidak jelas ini siapa orang tuanya, sudah dicari kemana-mana, maka anak itu sebenarnya bisa tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Walaupun misalkan dari ciri fisiknya kayaknya ini bukan warga negara Indonesia. Tapi karena ditemukan di wilayah Indonesia, maka dia kita akui sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang seperti apa warga negara Indonesia itu? Nah, ini warga negara. Warga negara adalah warga suatu negara,
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Teman-teman perlu membedakan antara konsep warga negara dengan konsep penduduk, begitu ya. Juga dengan konsep rakyat. Karena penduduk itu konsep geografi, ya. Artinya siapa saja yang mendiami satu wilayah tertentu itu kita sebut penduduk. Tetapi warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara bisa saja dia warga negara Indonesia, ya, bisa warga negara asing. Ya. Warga negara adalah anggota asli atau hasil naturalisasi, seperti cara-cara pemerolehan hak status kewarganegaraan tadi. Hasil naturalisasi dari negara atau bangsa yang memiliki kesetiaan terhadap pemerintahan dan berhak atas perlindungan pemerintahan. Ini pengertian warga negara. Lalu siapa warga negara Indonesia? Pertama di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 di sini dijelaskan ya secara tegas, WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Gitu ya. Bangsa Indonesia asli. Artinya dia yang sejak lahir itu sudah berstatus kewarganegaraan Indonesia. Dan termasuk WNI adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ada banyak kategori dikelompokkan sebagai warga negara ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Yang tadi ini salah satunya ya tentang anak yang lahir dari ibu bapak yang berbeda kewarganegaraan atau anak yang lahir dari ibu bapak berkewarganegaraan Indonesia ya. Ayah orang Indonesia, ibu orang Indonesia, lahir di Indonesia itu sudah jelas orang Indonesia. Jangan sampai ngaku-ngaku sebagai orang luar Indonesia. Ya, hanya beda beda RT saja, misalkan ibu bapak itu dulu beda RT kemudian nikah, nah itu mau sudah pasti orang Indonesia ya. Atau hanya beda kecamatan, beda kabupaten, beda provinsi gitu ya. Ardi misalkan dari mana di Sukabumi, Jawa Barat, nikah dengan siapa? Orang Lampung misalkan. Elvi orang Lampung ya. Misalkan dengan orang Lampung sudah jelas-jelas orang Indonesia, WNI asli gitu ya, WNI asli sejak kelahirannya. Nah, beda misalkan dengan ada orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ardi misalkan nikah dengan anaknya siapa di pemain bola, anaknya Gonzales misalnya gitu ya, kan warga negara Indonesia. Nikah dengan itu dia orang bangsa Indonesia yang bukan asli dari sejak kelahiran. Dia menjadi bangsa Indonesia karena proses keluarga negaraan gitu ya. Kan anak-anaknya ikut ibu bapaknya kan begitu ya, jadi warga negara Indonesia.